Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Wendy Rizky Setiawan, Lukmanul Hakim, dan Endar Kurniawati akan membawakan materi mengenai tata kata dan diksi. Dewasa ini, di dalam berbahasa Indonesia, sering terdapat kerancuan dalam penulisan, ucapan, maupun dalam struktur ejaan. Masing-masing orang mempunyai pemahaman dan pendapat yang berbeda-beda, sehingga kadang terjadi kesalahpahaman dan membingungkan mana yang sesungguhnya benar. Terutama dalam pemakaian dan pemilihan kata, biasanya sulit untuk membedakan mana kata yang baku dan tidak baku, seperti aturan-aturan yang ada di dalam ejaan yang disempurnakan. Oleh karena itu, di dalam makalah ini, kami akan mencoba membahas dan menjelaskan tentang tata kata dan pemilihan kata atau diksi. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya memang telah mengalami pasang surut. Pemakaian kata dan struktur ejaan sering dikacaukan karena mengikuti perkembangan zaman. Bahkan atas nama modernisasi, orang jadi cenderung malu untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan tata kata? Yang kedua, apa saja yang termasuk jenis tata kata? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pemilihan kata atau diksi? Untuk tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, memberikan informasi mengenai tata kata. Yang kedua, mengetahui dan memahami apa yang termasuk jenis tata kata. Yang ketiga, mengetahui dan memahami tentang pemilihan kata atau diksi. Pengertian tata kata. Kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kaidah, aturan, dan susunan, cara menyusun, sistem, atau biasanya digunakan dalam kata majemuk. Kata atau ayat adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Umumnya, kata terdiri dari satu akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks. Gabungan kata-kata dapat membentuk frasa, klausa, atau kalimat. Tata kata adalah kaidah penyusunan huruf sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar dan mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran dengan ciri-ciri mempunyai arti dan tidak bisa dibentuk menjadi sebuah kalimat. Tata kata terbagi menjadi beberapa, di antaranya kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata penghubung. Selanjutnya yaitu kata dasar. Kata dasar atau akar kata adalah kata yang paling sederhana yang belum memiliki himbuan. Juga dapat dikelompokkan sebagai bentuk asal tunggal dan bentuk dasar kompleks. Umumnya, kata dasar dalam bahasa Indonesia dan juga semua bahasa yang serumpu dengan bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata. Misalnya, rumah, lari, nasi, padi, pikul, jalan, tidur, dan sebagainya. Seorang ahli bahasa Jerman Otto van der Wolf menetapkan dua macam pola susunan kata dasar dalam bahasa Indonesia, yaitu pola kanonik 1 dan pola kanonik 2, atau pola wajib. Untuk pola yang pertama yaitu pola kanonik 1, diawali dengan K, V, K, V. Maksudnya, tata susun bunyi yang membentuk suatu dasar terdiri dari konsonan, vokal, konsonan, dan vokal. Misalnya, kata padi. P adalah konsonan, A vokal, D konsonan, I vokal. Ada juga lari, paku, tiga, dada, dan sebagainya. Untuk pola yang kedua yaitu pola kanonik 2. Diawali dengan K, V, K, V. Maksudnya,
Di samping pola kanonik 1, kata-kata dasar Indonesia dapat juga tersusun dari konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan. Misalnya, kata rumah. R adalah konsonan, U vokal, M konsonan, A vokal, H konsonan. Ada juga tanah, batang, sayap, larang, dan lain-lain. Kata dasar juga dapat dibentuk dari akar kata itu sendiri tanpa perubahan, penambahan, pengulangan, atau penggabungan dengan akar kata lainnya. Kata dasar yang terbentuk dari akar kata itu sendiri pada umumnya berupa kata seru seperti ah, cis, hai, kata tiruan bunyi atau onomatope seperti dor, sir, yang semuanya dalam bahasa Indonesia. Kata dasar berupa akar kata yang bukan keduanya, bukan kata seru dan bukan onomatope, seperti luh, air mata, dalam bahasa Jawa dan Bali, ling, kata dalam bahasa Kawi, Batak, dan Gayo, kan atau makan dalam bahasa Totowa, Mangindanao, dan Mentawai. Untuk selanjutnya yaitu gejala lain dalam akar kata dan kata dasar. Gejala lain yang dialami oleh akar kata maupun kata dasar menyebabkan makin jauhnya hubungan bentuk kata dasar yang satu dengan kata dasar yang lain, baik dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa. Kalau tidak teliti memperhatikan gejala-gejala lain, orang akan dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa antara kata dasar yang lain tidak ada kaitannya. Gejala-gejala itu diantaranya sebagai berikut. Gejala yang pertama yaitu vokalisasi. Gejala vokalisasi ialah gejala yang timbul untuk memenuhi persyaratan fonotaksis bahasa yang bersangkutan dengan mengubah suku kata tertutup atau suku kata yang berakhiran dengan konsonan menjadi suku kata terbuka atau suku kata yang berakhiran dengan vokal. Cara mengubah suku kata tertutup menjadi terbuka ada dua macam, yaitu 1. Dengan menghilangkan konsonan penutup suku. Misal, kata sasa yang berarti cuci dalam bahasa Makassar seasal dengan kata seseh dalam bahasa Sunda dan asah-asah yang berarti cuci piring dalam bahasa Jawa. Bahasa Mentawai dan beberapa bahasa lainnya terdapat pada kata puluh yang berasal dari kata puluh yang lebih luas. Cara yang kedua yaitu dengan menambahkan vokal di akhir. Vokalisasi dengan menambahkan vokal di akhir akar kata atau kata dasar yang berakhiran dengan konsonan terdapat di antaranya dalam kata opato atau empat dalam bahasa Gorontalo, enmina yang berarti 6, dan hinzaka atau injak dalam bahasa Malagasy. Gejala yang kedua yaitu gejala nasalisasi. Nasalisasi ialah penambahan konsonan nasal akar kata atau kata yang semula konsonan nasal itu tidak ada. Gejala nasalisasi memang merupakan gejala yang umum sejak zaman dahulu. Kata bahasa Nusantara ina yang berarti ibu dalam banyak bahasa masih berupa ina juga, namun dalam bahasa Batak berupa inang. Dalam bahasa Indonesia, inang berarti wanita. Misalnya, inang pengasuh artinya wanita pengasuh. Dan dalam bahasa Aceh berupa inong atau perempuan dengan penggantian vokal A menjadi vokal O. Gejala yang ketiga yaitu gejala paragose. Paragose ialah gejala bahasa yang terjadi dengan penambahan konsonan K dalam tulisan pada beberapa bahasa daerah. Konsonan itu ada yang ditulis dengan ki dan ada yang dengan apostrof pada akhir kata atau kata dasar yang semula tidak berakhir dengan konsonan tersebut. Misalnya pada kata bapak,
Ada kata bahasa Indonesia dan bahasa yang lain yang semula berupa "bapa" tidak diakhiri dengan konsonan "k". Gejala yang keempat yaitu gejala metatesis. Gejala metatesis ialah gejala yang menghasilkan letak fonem dalam kata bertukar. Dalam bahasa Indonesia sekarang, misalnya kata perampok dan perompak, barantas dan banteras. Pada bahasa Nusantara purba, misalnya terdapat dalam kata hidup yang berasal dari bahasa Indonesia, hirup bahasa Sunda, dan urip bahasa Jawa. Disitulah letak fonem i dan u dipertukarkan. Gejala yang kelima yaitu sinkop. Sinkop ialah menghilangkan bagian atau awal suku kata. Dalam bahasa Indonesia, misalnya dalam kata lah dan kan, yang masing-masing berasal dari kata telah dan akan. Gejala yang terakhir yaitu gejala disimilasi. Gejala ini berupa penggantian salah satu fonem, khususnya fonem konsonan dengan fonem lain. Gejala itu misalnya terdapat dalam bahasa Jawa pada kata lara yang mempunyai bentuk lebih arkais berupa rara. Kata itu seasal dengan kata dara atau gadis dalam bahasa Indonesia. Penggantian konsonan R dengan L itulah hasil disimilasi. Oke, lanjut. Kata turunan adalah kata dasar yang telah berubah karena mendapatkan imbuhan baik itu awalan, sisipan, dan akhiran. Kata dasar tersebut telah dirangkai dengan imbuhan-imbuhan tersebut. Secara umum, pembentukan kata turunan dengan imbuhan mengikuti aturan penulisan kata. Berikut adalah beberapa informasi tambahan untuk melengkapi aturan tersebut. Jenis imbuhan. Imbuhan sederhana hanya terdiri dari salah satu awalan atau akhiran. Awalan me, ber, di, ter, ke, pe, per, dan se. Akhiran kan, an, i, lah, dannya. Imbuhan gabungan dari lebih dari satu awalan atau akhiran. Ber, an, di, kan, dan di. Di, per, kan, dan diperi. Imbuhan spesifik digunakan untuk kata-kata tertentu. Serapan asing. Akhiran man, wan, wati, dan ita. Sisipan in, em, el, dan er. Awalan me. Pembentukan dengan awalan me memiliki aturan sebagai berikut. Tetap, jika huruf pertama kata dasar adalah L, M, N, Q, R, atau W, contoh, me ditambah luluh menjadi meluluh, me ditambah makan menjadi memakan, me dengan mem. Jika huruf pertama kata dasar adalah B, F, P, atau V, contoh mem ditambah baca menjadi membaca, me ditambah pukul menjadi memukul, me ditambah ponis menjadi memponis, me ditambah fasilitas ditambah i menjadi memfasilitasi, men. Jika huruf pertama kata dasar adalah C, D, Z, atau T, contoh me ditambah datang menjadi mendatang, me ditambah tiup menjadi meniup. Huruf tanda memiliki sifat-sifat khusus. Dilebur jika huruf kedua kata dasar adalah huruf vokal, contoh me ditambah tipu menjadi menipu, me ditambah sapu menjadi menyapu, me ditambah kira menjadi mengira. Tidak dilebur jika huruf kedua kata dasar
adalah huruf konsonan. Contoh, me ditambah klarifikasi sama dengan mengklarifikasi. Tidak dilebur jika kata dasar merupakan kata asing yang belum diserap secara sempurna. Contoh, me ditambah konversi menjadi mengkonversi. Aturan khusus. Ada beberapa aturan khusus pembentukan kata turunan, yaitu ber ditambah kerja menjadi bekerja. Huruf R dihilangkan. Ber ditambah ajar sama dengan belajar. Huruf R digantikan L. P ditambah perkosa sama dengan pemerkosa. Huruf P luluh menjadi M. P ditambah perhati menjadi pemerhati. Huruf P luluh menjadi M. Yang berikutnya yaitu kata ulang. Kata ulang adalah kata yang terjadi karena proses reduplikasi atau pengulangan kata. Kata ulang dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Dipura atau kata ulang sebagian. Perulangan kata yang dialami oleh sebagian dari kata dasar, dengan kata lain perulangan kata hanya terjadi pada suku awal kata dasar. Contoh, lelaki, tetua, dan seseorang. Yang kedua yaitu dwilingga atau kata ulang utuh atau penuh. Reduplikasi atas seluruh bentuk kata dasar atau bisa kata dasar maupun kata beribuan. Contoh, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan main-main. Jenis yang ketiga yaitu dwilingga salin suara atau berubah bunyi. Kata ulang yang mengalami perubahan bunyi pada akhir kata perulangan. Contoh, gerak-gerik, sayur-mayur, bolak-balik, gotong royong. Jenis yang ketiga yaitu kata ulang berimbuhan. Reduplikasi dengan mendapatkan imbuhan baik pada lingga pertama maupun pada lingga kedua. Contoh, bermain-main dan tarik-menarik. Jenis yang terakhir yaitu kata ulang semu. Kata yang sebenarnya merupakan kata dasar dan bukan hasil pengulangan atau reduplikasi. Contoh, laba-laba, ubur-ubur, undur-undur, kupu-kupu, dan empek-empek. Kata penghubung atau kata sambung adalah sebuah kata tugas yang berfungsi untuk menggabungkan klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Selain itu, kata penghubung dalam bahasa Indonesia juga bisa diartikan dengan kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Berdasarkan fungsi, kata hubung atau konjungsi terdiri dari berbagai jenis, yaitu 1. Kata penghubung adiktif atau gabungan merupakan kata penghubung yang berfungsi menghubungkan antar klausa, kalimat, dan paragraf yang memiliki kedudukan yang sama. Kata yang sering digunakan untuk kata hubung ini adalah dan, lagi pula, dan serta. Contoh, ibu sedang menulis dan ayah memperbaiki motor. 2. Kata penghubung waktu yang memiliki fungsi sebagai kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal. Contoh, Citra sudah ada sejak dini hari. 3. Kata penghubung pertentangan merupakan bentuk kata hubung yang menghubungkan dua buah kalimat, kata maupun klausa yang sederajat namun mempertentang kedua bagian tersebut. Contoh, gedung itu besar tetapi tidak terawat. 4. Kata penghubung pilihan merupakan bentuk kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih dengan tujuan untuk memilih. Kata yang biasa digunakan adalah atau, ataupun, maupun. Contoh, kamu mau beli buku atau pensil. 5.
Kata penghubung tujuan merupakan kata penghubung yang menjelaskan maksud tujuan suatu kejadian atau tindakan. Kata hubung yang biasa digunakan diantaranya adalah guna, untuk, agar, dan supaya. Contoh, ayah memperbaiki sepeda untuk Tito. Pengertian diksi. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat seperti 1. Ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. 2. Seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembaca. 3. Menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Ciri-ciri diksi. Berikut merupakan ciri-ciri diksi, antara lain 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. 2. Dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa, makna, serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi, serta nilai rasa pembaca. 3. Menggunakan pembendaraan kata yang dipunyai masyarakat, bahasanya, serta dapat menggerakkan dan juga memperdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Syarat diksi. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan. A. Kaidah kelompok kata phrase. Pilih kata diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata phrase. Harusnya pilihan kata diksi yang tepat, sama, lazim, dan benar. Tepat. Contoh makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Sesama. Contohnya, kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi, termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Lazim. Contohnya, kata makan dan santap bersinonim, akan tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kemudian kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Syarat diksi. B. Kaidah makna kata. Jenis makna berdasarkan sifatnya. Makna dibedakan atas dua macam. 1. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contoh, kepala, organ tubuh yang letaknya paling atas. Besi, logam yang sangat keras. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera yang menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contoh, ibu kota, pusat pemerintahan, ibu jari, jari yang paling besar atau jempol. Perubahan makna berdasarkan cakupan maknanya. Perubahan makna dibedakan atas
1. Meluas. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. Misal, kata berlayar dulu mengarungi lautan dengan memakai kapal layar, sekarang mengarungi lautan dengan apa saja. Kata putra-putri dulu dipakai untuk sebutan anak-anak raja, sekarang sebutan untuk semua anak laki-laki dan perempuan. 2. Menyempit. Cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna dahulu. Misal, kata sarjana dulu sebutan untuk semua orang cendekiawan, sekarang gelar untuk orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Kata madrasah dulu sekolah, sekarang sekolah yang mempelajari ilmu agama Islam. Perubahan makna. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi, artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Contoh, kata wanita dirasakan lebih baik nilainya daripada perempuan. Kata istri atau nyonya dirasakan lebih baik daripada kata bini. Pergeseran makna. Pergeseran makna dibedakan atas dua macam. 1. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contoh, Tasya menyikat giginya sampai bersih. Kata-katanya sangat pedas didengar. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contoh, sayur itu rasanya pedas sekali. Kata-katanya sangat pedas didengar. Relasi makna. Berdasarkan relasi, perubahan makna dibedakan atas 1. Harmoni adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Misal, bisa berarti 1. Dapat, sanggup, racun. Buku berarti 2. Kitab. Antara ruas dengan ruas. 2. Homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contoh, teras inti dengan teras halaman rumah. Tahu, paham dengan tahu sejenis makanan. 3. Homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contoh, bank dengan bank pakai K. Masa dengan masa double S. 4. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Misal, pintar dengan pandai, bunga dengan kembang. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Sinonim dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal berikut ini. A. Pengaruh bahasa daerah. Contoh, harimau yang bersinonim dengan macan. B. Perbedaan dialek regional. Contoh, handuk bersinonim tuala, selop bersinonim sliper. C. Pengaruh bahasa asing. Contoh, realita bersinonim kenyataan. D. Perbedaan dialek sosial. Contoh, mati bersinonim wafat. E. Perbedaan ragam bahasa. Contoh, membuat bersinonim mengubah. 5. Antonim adalah kata-kata yang berlawanan artinya. Misal, tua, muda, besar, kecil. Fungsi diksi. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, tata kata adalah kaidah penyusunan huruf sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar dan mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran dengan ciri-ciri mempunyai arti dan bisa dibentuk menjadi sebuah kalimat. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.